Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi ke channel saya Dimas Prasetyo. Di video kali ini saya akan membahas atau melanjutkan video saya yang sebelumnya ini yang berjudul tentang 8 cara bermain dropshipper itu gimana sih. Nah, yang kemarin itu saya sudah membuatkan yang pertama, yaitu cara mencari produk dan supplier. Nah, di video kali ini yang kedua adalah cara kita membuat toko itu semenarik mungkin dan beda dengan kompetitor atau toko lain. Kenapa sih harus kita lengkapi terlebih dahulu data-data segalanya, mulai dari foto profil, foto sampul, deskripsi, dan dekorasi lainnya. Nah, untuk teman-teman yang mau berjualan di marketplace, hal paling penting itu kalau bisa kita lengkapi terlebih dahulu data-datanya, misalnya data KTP, rekening bank, dan lain sebagainya. Jadinya ketika nanti customer memasuki toko kita, kita tuh udah ada persiapan, misalnya foto profilnya, foto sampulnya, dekorasi, deskripsi, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi ya enggak kita udah upload dulu baru kita dekorasi, itu salah. Kalau bisa kita dekorasi terlebih dahulu, lengkapi semua data terlebih dahulu, baru kita ngupload atau nanti di video selanjutnya. Setelah ini kita gimana sih cara membuat kata kunci yang umum itu. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas gimana sih cara membuat toko kita itu menarik. Oke, nah yang hal pertama itu teman-teman sebelumnya buka dulu marketplace yang teman-teman mau jual. Misalnya teman-teman mau berjualan di Shopee, buka aja di Google masing-masing, itu ketikkan aja Shopee. Nah, kalau udah dibuka tampilan seperti ini, kita langsung aja buka di yang klik seller center ini. Nah, ini kan tampilan yang baru di seller center Shopee ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama harus dilengkapi itu adalah di pengaturan. Setelah pengaturan, kemudian pengaturan toko. Nah, biasanya saya lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu atau kode verifikasi. Kode OTP ini muncullah dia di awal pertama kita mau login. Misalnya kita login pakai nomor HP, nanti dia meminta kode OTP. Kalau saya pastikan ya teman-teman. Ini kan pertamanya biasanya aktif. Nah, ini saya nonaktifkan ya teman-teman. Untuk verifikasinya nanti dia melalui SMS yang ada di nomor HP kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu pengaturan privasi. Ini pengaturan privasi ini apa sih? Kalau kita sembunyikan, berarti kita nggak bisa melihat komentar atau favorit di semua pengikut kita ya teman-teman, pengikut yang ada di toko kita. Kemudian pengaturan chat. Nah, ini untuk pengaturan chatnya, izinkan penawaran harga. Kalau saya biasanya saya patikan, karena biar tidak ada penawaran harga. Karena kita baru awal berjualan kan, masa iya langsung di nego, masa iya langsung dinawarkan, nggak mungkin. Ini jadinya saya nonaktifkan. Terima chat dari halaman profil ini saya aktifkan agar si customer kalau mau ngechat dari halaman profil kita itu bisa ya teman. Untuk pengaturan notifikasi ini saya aktifkan. Ketika nanti ada pesanan masuk, itu nanti notifikasinya masuk seperti biasa Shopee atau dimana itu pasti nanti masuk ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu tadi yang pertama itu pengaturan toko dilengkapi terlebih dahulu ya teman-teman, untuk toko-tokonya itu pengaturan dasar dari tokonya. Nah, untuk yang kedua itu adalah akun. Nah, ini biasanya dia minta verifikasi dari nomor kita ya teman-teman. Karena saya udah verifikasi, jadinya udah ada nomor yang tercantum. Nah, untuk profil saya ini nama saya sendiri atau nama tokonya, kemudian nomor telepon. Kalau bisa nomor telepon jangan ganti-ganti ya teman-teman, soalnya nanti buat verifikasi biar nggak bingung. Untuk email, tambahin email kalau bisa email yang aktif. Paspor akun, informasi KTP ini kita ngupload foto KTP kita. Platform sub akun ini adalah kayak sosial media. Untuk selanjutnya itu di alamat saya. Untuk alamat ini kalau bisa kita samakan dengan alamat supplier. Jadinya ketika kita ada pesanan atau pengembalian barang itu kita nggak bingung lagi. Jadi biar si supplier aja yang memproses semuanya. Misalnya kita ada pesanan, si supplier aja yang kirim barangnya dari tempat distributor supplier teman-teman masing-masing ya.
Jadinya kalau untuk mengisi alamat ini kalau bisa disamakan dengan si supplier biar kita nggak bingung. Pengembalian barangnya juga kalau bisa alamatnya disamakan dengan si supplier. Nah itu untuk alamat. Kemudian untuk profil toko. Nah di sini hal yang penting yang mau kita bahas ya teman-teman. Nama toko ini kalau bisa namanya yang menarik. Kita riset dulu aja kira-kira nama toko ini udah ada belum ya, kalau bisa kita bedakan dengan yang lain. Yang penting bedanya juga masih relevan dengan produk kita. Apa sih relevan? Relevan itu sama aja dengan sesuai dengan produk yang kita jual ya teman-teman. Untuk deskripsi gambar ini kalau misalnya teman-teman bingung, buka aja di tokonya kompetitor. Misalnya teman-teman mau berjualan sepatu, langsung aja kita ketikkan di sini sepatu wanita ya kemarin ya, sepatu wanita kita ketikkan ya. Nah di sini kan banyak sih kompetitor yang lainnya. Buka aja salah satu atau kalau emang belum menarik buka cari yang lain lagi aja ya teman-teman. Nah ini kita buka tokonya. Nah untuk nyari tokonya itu, ini kan produknya. Kita scroll aja ke bawah. Nanti di sini ada toko, foto profil, nama tokonya. Langsung aja kita buka tokonya si kompetitor. Nah di sini tadi deskripsi gambar itu adalah nanti dia muncullah seperti ini ya teman-teman. Ini namanya deskripsi gambar. Nah untuk yang deskripsi toko itu tempatnya di sini. Jadi ya kalau emang kita mau berjualan apapun produk kita, kalau bisa kita ketikkan, kalau kita bingung tuh kita ketikkan aja di pencarian Shopee itu, kita nyari dari kompetitor aja. Misalnya ini, selamat datang di sepatu Aira, buka toko hari Senin jam 8 sampai jam 5 sore, libur toko setiap hari Minggu. Pokoknya kalau emang menurut teman-teman deskripsi tokonya itu cocok untuk toko teman-teman, nggak apa-apa diambil aja. Ini kita copy, tapi jangan semua ya teman-teman, usahakan kalau bisa kita copy, jangan langsung dipaste. Kalau bisa kita tambahin kelebihan dari produk kita itu apa aja sih. Nah ini kita copy kemudian masukkan di sini ya teman-teman, deskripsi toko, kemudian kita paste. Nah kalau udah ini jangan langsung disimpan, kalau bisa kita edit lagi. Misalnya kelebihan kita itu apa, sepatunya berkualitas atau premium atau original, itu ya teman-teman. Untuk deskripsi gambar ini tadi kan yang saya kasih tahu di sini ya teman-teman, ini namanya deskripsi gambar. Kalau teman-teman masih bingung, ketikkan aja di Google. Nah ini ya teman-teman, misalnya kita mau mencari gratis ongkir Shopee, pilih aja salah satu yang menurut teman-teman itu menarik. Misalnya yang ini. Kalau ini udah kita simpan ya, kita simpan di file teman-teman masing-masing ya. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita tambahkan aja ini upload foto. Harus ingat ya teman-teman, yang kita simpannya tadi di mana dan kita upload. Nah ini konfirmasi. Kemudian kalau emang teman-teman mau menambahkan link itu apa sih kak? Link itu ketika ini kita klik, itu larinya ke link yang teman-teman kasih. Misalnya di sini tadi halaman perizinan produk. Nah misalnya ini ya teman-teman, kan saya belum upload, karena saya belum upload jadinya belum ada produk. Misalnya mau kita tambahin ke kategori toko, pokoknya pilihan tautan ini adalah ketika kita ngeklik dekorasi gambar ini, kita pilih tautan yang ada di deskripsi gambar ini, nanti dia ketika orang ngeklik deskripsi gambar ini dia larinya sesuai yang kita link kasih tadi itu. Nah untuk selanjutnya itu usahakan persentase chat dibalasnya ini usahakan di atas 90% ya teman-teman. Ini adalah penilaian dari si Shopee-nya ini. Untuk pokoknya chat itu kalau bisa kita fast respon yang saya bilangin di video sebelumnya ya teman-teman. Karena penting banget namanya fast respon itu. Kalau nggak fast respon itu tadi si customer pasti bakal pindah toko lainnya. Nah untuk foto profil ini usahakan foto profil produk yang kita jual ya teman-teman. Jadinya si customer mau beli ke toko kita nih tahu gitu loh kita ini berjualan apa,
Misalnya kita mau berjualan sepatu wanita tadi, tambahkan aja di foto profil ini sepatu wanita. Nah, untuk foto sampul itu di sini ya teman-teman letaknya. Ini kan si toko sepatu Aira ini memakai seperti ini, seperti logo hadiah ini dia foto sampul. Nah ini untuk foto profilnya, logo S ini teman-teman. Nah untuk selanjutnya itu tadi di profil toko. Saran saya kalau membuat profil toko itu kita cari dulu aja di Shopee kompetitor kita itu gimana sih profilnya, gimana sih foto sampulnya, gimana sih nama tokonya, gimana sih deskripsi gambarnya, terus deskripsi tokonya itu gimana. Kalau emang udah, kalau bisa kita buatnya bedain dengan si kompetitor ya teman-teman. Jadinya customer mau beli di toko kita ini, oh ini tokonya beda dengan yang lain gitu ya teman-teman. Jadi ada hal lebih, ada hal menarik di toko kita. Untuk selanjutnya itu kalau emang teman-teman belum mendaftarkan rekening bank, silakan aja ketikkan di bagian keuangan ini ya teman-teman. Bagian keuangan terus rekening bank. Teman-teman mau mendaftarkan rekening bank atau baru buka toko kemudian rekening banknya belum didaftarkan, klik aja di bagian keuangan. Kalau emang di bawahnya belum ada, kita klik yang ini. Nah, kalau udah muncul, kita klik aja yang rekening bank. Nama ini harus sama dengan rekening ATM kita, atau ini adanya di rekening buku tabungan. Kalau teman-teman bingung, cek aja di buku tabungannya masing-masing. Nah, untuk bank ini kita pilih, misalnya bank BCA atau BRI, BNI, dan lain sebagainya itu masih banyak teman-teman ke bawahnya tuh. Untuk nomor rekeningnya ini pokoknya mau ngisi data rekening bank ini biar kita nggak salah, biar kita nggak repot, itu kita lihat aja dari buku rekeningnya atau buku tabungan, jadi kita nggak salah, nggak keliru gitu teman-teman. Terus nanti kalau ada yang mengatur pengiriman atau ekspedisi, kita ngaturnya itu di pengiriman ya teman-teman. Kalau emang di sini tadi nggak muncul, kita klik lagi, kemudian pengaturan pengiriman. Pengaturan pengiriman ini kalau bisa kita samakan dengan si supplier. Misalnya supplier itu ada pengiriman si cepat. Nah ini perhatian, untuk menggunakan layanan jasa kirim terintegrasi Shopee, Anda harus memiliki alamat toko. Sebelum kita mengisi ekspedisi atau pengiriman, kita disarankan untuk mengisi alamat toko terlebih dahulu ya teman-teman. Jadinya tadi itu yang pertama kita harus mengisi alamatnya dulu, alamat kita samain dengan si supplier, kemudian nanti kalau emang udah dilengkapi, nanti ini jasa pengiriman ini bisa dipilih. Pokoknya gini teman-teman, saya mau berbagi atau mau beri saran buat yang mau berjualan di marketplace itu. Yang pertama itu adalah kita bagusin dulu aja toko kita, misalnya tadi dari foto profil, foto sampul, nama toko, deskripsi gambar, atau yang lainnya seperti rekening bank, alamat toko. Itu kalau bisa kita lengkapin semua dulu sebelum kita upload produk tersebut. Kenapa kita lengkapin terlebih dahulu? Tadi itu ya teman-teman. Kalau si customer masuk ke toko kita kan, walaupun produknya masih sedikit, seenggaknya si customer sudah nyaman, toko ini lengkap juga ya. Foto profilnya bagus, foto sampulnya bagus, deskripsi gambarnya bagus. Pokoknya semuanya kalau kita persiapkan itu, jadi kita nggak takut lagi, nggak kaget lagi, pokoknya nggak gugup lah kalau ada customer yang mau masuk ke toko kita. Oke, mungkin itu aja video dari saya tentang gimana sih cara membuat profil toko yang menarik, foto sampul yang menarik itu. Kalau untuk editingnya saya biasanya memakai Canva ya teman-teman. Cari aja di Google, itu ada aplikasi canva.com. Untuk teman-teman masih bingung, di situ nanti disediakan template-templatenya. Nanti kan di masing-masing marketplace itu ada sih ukurannya. Misalnya ukuran foto profil itu berapa, foto sampul itu berapa, nanti ada kok ukurannya. Pokoknya tools-tools yang ada di masing-masing marketplace itu dipelajari aja sendiri. Kalau emang nggak tahu, ditanyakan tools-toolsnya. Misalnya buat gimana sih pelanggaran saya itu, gimana sih cara mengatasi pembatalan, gimana sih cara proses pesanan itu. Kalau bisa ya dipelajari semua aja tools-tools yang ada di masing-masing marketplace itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video dari saya tentang gimana sih cara membuat toko kita semenarik mungkin itu atau beda dengan yang lain. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar mau berjualan online tentunya di marketplace. Itu semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya sampaikan lagi kalau emang ada yang mau ditanyain atau mau sharing,
bolehlah tulis di kolom komentar atau nanti saya cantumkan media sosial saya teman-teman. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang gimana sih cara membuat gambar atau foto produk yang mau kita upload ini menarik atau beda dengan yang lain ya teman-teman. Itu adalah part 3 penjabaran dari video saya yang 8 cara banjir orderan atau 8 cara bermain dropshipper. Itu ada ya teman-teman, silahkan cek di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.